Hey ho Pop Gengs! Sehat-sehat kan? Kalau kata Noiro, sehat dong jangan sakit-sakit. Ada yang udah nggak update lagi berita tentang pandemik saat ini? Udah semakin santai atau udah pasrah? Atau percaya dengan konspirasi? Tapi apapun itu, per tanggal 29 September 2020, angka kasus sudah lebih dari 278.000 lebih yang udah merenggut korban 10.473 jiwa. Lonjakan ini membuat Jakarta kembali menerapkan PSBB. Dan secara nasional, beberapa wilayah juga mengeluarkan aturan-aturannya untuk menghadapi pandemi. Apa-apa aja aturannya? Kita akan membahasnya sekaligus melihat aturan unik berbagai negara di dunia yang disiplinkan warganya dalam menghadapi pandemi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Oke, kita mulai dari negara kita dulu. Selain penerapan PSBB kembali, pemerintah DKI Jakarta mulai melakukan gebrakan, yakni warga wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut, dan dagu saat di luar rumah, berinteraksi dengan orang, dan saat menggunakan kendaraan bermotor. Jika melanggar, maka ada denda. Opsinya denda Rp250.000 atau kerja sosial membersihkan sarana fasilitas umum dengan rompi pelanggar PSBB selama 1 jam. Jika pelanggaran dilakukan berulang kali, maka denda dan hukuman naik 2 kali lipat. Mengutip Detik, aturan tersebut tertuang dalam Pergub nomor 88 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Aturan itu ditandatangani Anies pada tanggal 11 September 2020. Jawa Timur juga menerapkan sanksi administrasi, jadi jika nggak menggunakan masker didenda Rp70.000, mengenakan secara tidak benar akan didenda Rp50.000, dan jika nggak mampu bayar akan disangsi melakukan penyemprotan cairan disinfektan. Kemudian di Tegal, mulai tanggal 14 September 2020 lalu telah diberlakukan sanksi denda kepada warga yang tidak menggunakan masker sebesar Rp100.000. Mengutip Kompas, Wali Kota Tegal Dedi Yonsupriyono mengatakan razia rutin digelar sekali dalam 3-5 hari dengan durasi 1 hingga 2 jam dan melibatkan petugas gabungan. Tapi yang paling menghebohkan dunia adalah sanksi dari pemerintah Gresik yang menghukum warganya dengan menggali kuburan jasad yang diduga COVID-19. Lalu bagaimana dengan negara lain? Kita lihat dulu nih negara tetangga. Malaysia juga menerapkan sanksi yang berat. Hal ini berlaku bagi siapapun yang berada di ruang publik selama pandemi. Mengutip Straits Times, hal ini dilakukan karena kasus di Malaysia juga melonjak. Masih dari sumber yang sama, Menteri Kesehatan Malaysia Dr. Nur Hisham mengatakan yang melanggar akan didenda Rp1.000 atau sekitar 3,5 juta rupiah, bahkan dipenjara. Hal ini berlandaskan Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Menteri Kesehatan Dr. Nur Hisham. Nah, ini bisa mengurangi resiko infeksi hingga 65%, dan apalagi disertai jarak sosial, bisa sampai 70%. Nah, berhubungan dengan kasus tempo hari di mana dokter Indonesia kena hukuman karena nggak menggunakan masker saat mengendara. Di Qatar mungkin agak keras, yakni ancaman penjara 3 tahun bagi warga yang tidak mengenakan masker saat keluar rumah. Tapi ada kecualinya. Ini tidak berlaku bagi warga yang mengendarai mobil seorang diri, seperti dokter tadi. Karena memang ini untuk mencegah penularan ya, diberlakukan selama pandemik. Gak hanya itu aja, warga Qatar juga diancam denda sebesar $55.000 atau sekitar 818 juta rupiah. Fox News melaporkan, polisi bahkan telah mendirikan pos pemeriksaan untuk memperingatkan pengemudi dan telah mengeluarkan beberapa tahanan yang rentan, seperti orang tua serta tahanan dengan pelanggaran rendah dan non-kekerasan. Sementara tahanan yang tersisa tetap memiliki fasilitas akses yang memadai ke perawatan medis. Hampir sama, di Filipina, Presiden Rodrigo Duterte mengancam warganya dengan penangkapan yang menolak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak sosial di tengah pandemik ini. Hal ini dilakukan karena angka kasus masih tinggi. Menurut Reuters, Filipina berada di posisi urutan kedua setelah Indonesia dalam angka infeksi dan kematian di Asia Tenggara, dan naik hampir 2 kali lipat
semenjak pemerintah melonggarkan kebijakan lockdown alias penguncian wilayah pada bulan Juni lalu. Dan saat ini penguncian diberlakukan kembali di beberapa wilayah yang paling parah dampaknya. Kondisi di Filipina tadi mungkin sama dengan yang di Indonesia. Kenaikan melonjak, penguncian dilakukan, lalu dilonggarkan, lalu mulai lagi wacana penguncian. Kondisi seperti ini mungkin tidak dialami Korea Utara. Sejak awal, bahkan mungkin pandangan dunia telah lama melihat Korut ini mengunci diri jauh sebelum pandemik. Lalu bagaimanakah cara mereka mendisiplinkan warga saat pandemik? Kamu masih ingat dengan isu yang beredar kemarin mengenai tembak langsung pasien yang terpapar? Korut memang terkenal sebagai negara diktator dan untuk pemakaian masker mereka juga punya cara. Mengutip Daily Mail, warga Korut yang tidak mengenakan masker diwajibkan menjalani kerja paksa selama 3 bulan. Siswa juga diikutkan untuk melakukan patroli masker wajah. Tugas mereka memastikan warga mengenakan secara benar maskernya di tempat umum. Beda halnya dengan Amerika yang sedikit longgar. Walaupun begitu, masker sudah menjadi bagian dari kehidupan new normal di sana. Tidak ada ancaman penjara di hampir semua negara bagian dan wilayahnya. Namun, mengutip Fox Business, Sheriff Los Angeles County Alex Villanueva mengungkapkan gagasan penanganan kasus dengan melibatkan polisi. Sedangkan di Texas, masih dari laporan yang sama, pemerintah setempat mengenakan denda hingga $1.000 atau sekitar 14,7 juta rupiah untuk pelanggar. Hal yang sama berlaku juga di India nih. Mengutip laman The Hindu, negara bagian Kerala menjatuhkan denda sebesar Rp2.000 atau Rp402.000 kepada yang lalai menggunakan masker di muka umum. Kepala Menteri Pinarayi Vijayan mengatakan penegak hukum akan menyiapkan bank data pelanggar untuk mengidentifikasi dan mendenda jika melakukan pelanggaran kedua kalinya. Polisi bekerja sama dengan asosiasi warga, pengawas lingkungan, pejabat lokal, relawan dan petugas kesehatan untuk memastikan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan maupun karantina rumah. Nah, ancaman-ancaman seperti itu tentu menuai kontroversi karena dianggap mengancam kebebasan. Tapi Vijayan mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan undang-undang anti berita palsu untuk mengantisipasi berita-berita yang menghasut. Intervensi negara dalam penggunaan masker mungkin saja terjadi karena banyak yang tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri. Nah, gimana nih menurut kamu mengenai denda dan penjara tadi? Silakan berikan pendapatmu biar jadi pembelajaran bersama ya. Oke, sekian ulasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih udah nyimak dan sampai jumpa.